Ada sukacita di tempat ini? Amin. Jadi ingat Pak Victor Farak Nimela, dia selalu bawakan karena dia masih pakai online. Kalau di rumah kan pakai mute, jadi susah terima dengar gitu ya. Jadi kalau amin semua pada tanda haleluya. Ya gitu ya. Jadi pembicaranya senang di online gitu saudara. Baik. Nah, mungkin Agus nggak tahu temanya hari ini, tapi ternyata Tuhan bekerja. Memang temanya nggak jauh-jauh dari tempat ini, sudah dari yang tadi dibicarakan ya. Udah siap PowerPoint-nya? Oke. Filipi 4 ayat yang keempat. Filipi 4 ayat yang keempat berkata begini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Jadi bersukacita kita bukan karena keadaan kita baik atau enggak, karena keadaan itu come and goes, up and down. Tapi bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Kalau di dalam Tuhan, keadaan apapun masih bisa tetap bersukacita karena di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi saudara yang mencatat nggak perlu otak yang jenius. Saya berbicara tema tentang bersukacitalah, bersukacitalah. Nah, ketika pengkhotbah atau hamba Tuhan berbicara atau Alkitab memerintahkan untuk bersukacitalah, itu bukan soal satu klise supaya hahaha tampak bagus senyum, bukan. Tapi ini satu hal yang penting. Nah, kita akan lihat kenapa hal ini sangat penting. Apa sih signifikannya bersukacita? Kenapa Tuhan perintahkan? Dan bukan cuma ayat itu saja. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Tuhan itu memerintahkan. Kalau datang ke dalam hadirat Tuhan, bersukacitalah. Belilah ini, belilah itu, bawalah itu, supaya kamu bersukacita. Banyak ayatnya. Nah, kita mau tahu kenapa sangat penting. Saya mau berikan pertama dua hal. Dari dua sisi. Kenapa sangat penting? Untuk dari kita ke dalam, dan nanti kita akan bicara untuk hal yang keluar. Kita bicara yang ke dalam dulu. Yang pertama, apa sih pentingnya sukacita yang mempengaruhi kita ke dalam? Yang pertama, itu membangkitkan semangat yang tinggi. Saudara percaya kalau kita ada sukacita, kita akan semangat? Amin ya. Aminnya begini saudara. Amin. Terutama yang di rumah ini. Saudara pasti pernah dengar ayat ini. Mungkin tahu ayatnya dari mana nggak tahu, tapi saudara akan ingat ini. Ini berbicara tentang Nehemia. Saudara tahu Nehemia waktu itu bangsa Israel baru pulang dari pembuangan yang lama. Hatinya hancur, mungkin rohnya juga lemas, semangat juga lemas. Dia membangun Yerusalem kembali, bait Allah kembali. Samalah seperti gereja, mungkin udah di lockdown lama, sekarang harus kembali lagi. Aduh lemes. Mau beribadah lagi lemes. Doa lemes, apalagi doa tambah lemes gitu. Ini seperti membangun. Tapi di kitab Nehemia ini diperintahkan. Dia bilang begini, lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Janganlah kamu bersusah hati. Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Mungkin bahasa Indonesianya saudara jarang lihat. Tapi bahasa Inggrisnya pasti saudara pernah dengar. Coba terjemahkan dalam bahasa Inggris yang kuning ini. Ada yang tahu? The joy of the Lord is your strength. Saudara pasti pernah dengar ya. Amin. The joy of your strength is your strength katanya. Ke dalam saudara tahu. Misalnya berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Beberapa hari yang lalu kami lihat film komedi saudara dari Perancis gitu. Ceritanya ada satu kapten yang mau melamar seorang gadis bangsawan lah. Tapi tiba-tiba dipanggil perang, lalu dia pergi janjinya mau nulis surat tiap hari. Tapi nggak pernah ada suratnya.
Si gadis ini patah hati karena rasa dibohongin. Lalu saking frustasinya dia menelantarkan diri, lari hujan-hujanan gitu. Kena pneumonia. Dokternya datang periksa begini. Konklusinya begini. Gak ada obatnya, terserah dia deh. Kalau dia semangat untuk hidup, dia akan survive. Sisternya kasihan karena udah gak ada semangat. Jadi dibuatkan surat bohongan, ceritanya dari kapten itu. Dia tulis, waduh terima surat senangnya bukan main, langsung sembuh gitu saudara. Ini cerita bohongan gitu. Tapi menunjukkan bahwa memang kalau ada semangat, itu segala itu lebih possible. Amin. Karena itu salah satu fungsi utama. Kenapa penting? Karena memang membangkitkan semangat yang dari dalam ini, saudara. Saya dikonfirmasikan ketika menyiapkan khotbah ini beberapa minggu yang lalu, tapi belum sempat membuat. Kemarin ini di doa pastor, salah satu pastor leaders kita berkata, saya mau tanya ya, kenapa anak Tuhan itu beda ya? Pada 70-an, tahun 80, waktu mereka baru ini. Kenapa sekarang jadi malas beribadah, malas untuk berdoa, malas untuk kemana-mana? Nah ini salah satu jawabannya, saudara. Salah satu jawabannya. Kenapa semangatnya patah? Karena sukacitanya udah nggak ada. Tapi ketika ada sukacita, itu semangat itu bisa pulih kembali. Yang kedua, masih ke dalam nih, masih di dalam ini. Karena sukacita sangat penting. Karena dia akan mengenapi panggilan Tuhan. Tapi ketika sukacita itu sudah padam, itu sulit orang itu mengenapi panggilan Tuhan. Saya mau ulang lagi. Saya akan ulang terus-menerus sama dalam setahun ini dan tahun-tahun berikutnya, saudara. Ada 5 purpose dalam hidup kita. Semua ini secara general. 5 purpose ini diambil dari visi dan misinya gereja kita. Yang saya ringkaskannya, The Great Commandment and The Great Commission. And the Great Commandment and The Great Commission itu ada, kalau saudara lihat dalam Kisah Rasul pasal 2, kisah jemaat mula-mula itu, ada, saudara akan simpulkan di situ ada Great Commandment and The Great Commission. Dan Kisah Rasul 2 itu adalah nats yang Tuhan berikan menjadi kepada Pasem 25 tahun lebih, 27 tahun, yang menginspirasinya berdirinya gereja ini. Jadi nats yang diinspirasikan, saudara akan temukan The Great Commandment and The Great Commission. Dan The Great Commandment and The Great Commission ini kalau dijabarkan ada 5 ini. Dan ini merupakan 5 purpose bagi kita semua nih. Saudara mau bicara topik apa saja nggak akan lepas dari 5 ini. Kita dipanggil untuk mengenal kasih Allah, dilahirkan kembali, dan membalas kasih Allah. That's worship. Lalu Tuhan itu memanggil kita not just to be saved, tapi to belong, untuk menjadi bagian family, nomor 2. Dan di dalam family inilah kita menjadi tumbuh menjadi semakin seperti Kristus. That's nomor 3. Lalu ketika kita menjadi dewasa, itu salah satu trademarknya, you serve others. Saudara akan mementingkan orang lain lebih penting daripada kita. Bukan artinya orang lain lebih penting dari kita, seolah-olah orang lain lebih penting daripada kita. That's maturity. Dan ministry ya. Yang kelima adalah to share kabar baik ini, kabar love of God itu. Ini ada 5. Nah, ini bicara soal sukacita ya. Apa hubungannya Pak? Begini. Saudara tahu nggak? Alkitab berkata bahwa iblis datang untuk mencuri, membunuh dan binasa. Pencuri yang normal, saudara setuju nggak? Dia akan mencuri barang-barang yang berharga. Istilah, dia nggak akan mencuri barang-barang yang nggak ada artinya. Dia akan mencuri, Pak. Saudara tahu nggak? Hal ini adalah hal yang sangat penting. Tapi masalahnya banyak anak-anak Tuhan nggak mengerti bahwa ini tuh penting sekali dalam hidup kita. Panggilan Allah itu jauh lebih penting daripada harta saudara. Saudara paling mementingkan harta, material position, ya dijaga demikian rupa, asuransi dan sebagainya. Tapi harta nggak akan dibawa mati.
Dan Tuhan gak akan tanya sama kita semua, berapa hartamu di dunia? Gak bakalan. Tapi itu yang kita jaga mati-matian. Tapi kita gak peduli dengan hal yang penting. Ketika iblis datang mencuri, we don't care. Salah besar. Dan dia tahu itu semua, saudara. Nah, iblis mau mencuri ini. Cuman dia ada masalah. He has no authority untuk mencuri. Tahu nggak bahwa iblis tidak ada otoritas untuk mencuri nomor satu, keselamatan saudara. Iblis tidak ada otoritas untuk mencuri fellowship kita. Iblis nggak ada otoritas semuanya ini. Iblis nggak ada otoritas untuk mencuri keluarga saudara, pelayanan dan semuanya nggak ada. Ada 3 individu yang kontribusi di dalam hal ini ya. Allah, iblis, dan kita. Iblis nggak ada otoriti untuk ambil ini. Tuhan certainly udah pasti nggak bakalan mengambil ini dari hidup kita, nggak bakalan. Dia yang memberi. Tinggal satu, kita sendiri yang menentukan apakah kita mengizinkan hal ini hilang atau dari kita. Saya mau memberikan satu hal saudara ya. Saudara familiar dengan kata ini ya, karisma. Karisma dari kata Greek. Charis itu artinya grace. Karisma itu charis ditambah kata suffix atau akhiran maton, karismaton artinya gift of grace. Gift of grace. Karismatik saudara familiar ya, orang yang kata adjektif. Orang yang karismatik itu orang yang mempunyai gift. Atau dalam bahasa Inggris jadi charming gitu ya. Orang yang mempunyai gift sehingga dia menarik, populer dan sebagainya. Bahasa Ibrani-nya pikaresepun gitu saudara ya. Jadi pikaresepun apa bahasa Jawa? Ya begitulah. Nah, so charismatic mempunyai kata dasar charis yang artinya grace. Tapi saudara tahu kata charis atau karismatik, karisma mempunyai kata dasar satu lagi yang adalah chara. Nah, saudara pasti tahu atau pasti kira-kira bisa tahu tanpa mengerti bahasa Greek. Chara itu artinya apa? Chara artinya joy. Karena kita lagi talk about joy, saudara. Saya nggak akan jauh-jauh ngomong gitu. Joy. Jadi artinya apa? Curi atau ambil the joy of charisma atau charismatic. It doesn't matter how much gift. Gak peduli berapa talenta saudara, gift yang saudara punya, berapa populernya kita, betapa terkenalnya kita, it's all gone. Sehingga ketika kita mau memenuhi panggilan Tuhan, gak bisa. Padahal ini sangat-sangat penting. Saya ulang sekali lagi. Iblis tidak punya otoritas untuk mengambil panggilan Tuhan dalam hidup kita. Yang sangat penting. But ketika kita kehilangan mengizinkan iblis mencuri joy-nya kita, you will not be able to fulfill this. Saudara akan melihat ya, harus ibadah kepada Tuhan, harus terikat dengan ibadah, harus komitmen pada God's family. Aduh, ngapain? Dulu hidup saya lebih senang. Ngapain jadi seperti Kristus menderita? Mendingan ini. So you become disqualified yourself. Dia tidak bisa mencuri pernikahan perkawinan saudara. Rumah tangga saudara dia nggak bisa curi. Tapi ketika saudara izinkan the joy to become a husband, the joy to become a wife, the joy untuk menjadi ayah, menjadi ibu, then you stop being a dad. You stop being a mother, a wife, a good husband. Then you become disqualified yourself. Jadi bukannya iblisnya, tapi iblis mencuri sukacita. Then you become disqualified. Itu makanya kita harus berhati-hati sekali.
iblis tidak bisa punya otoritas mencuri hal-hal yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, sekarang yang kedua. Amin. Senyap saudara, nggak apa-apa ya. But I pray that you get this. The joy is very important. Hal yang kedua, kenapa sangat penting? Tadi yang ke dalam, yang kedua, keluar sekarang. Karena penting untuk keluar, karena memiliki daya tarik yang kuat. Keluar, daya tarik yang kuat. The joy mempunyai daya tarik yang kuat. Amin. Saya akan jelaskan ya. Bagi saudara yang datang ke Australia cukup lama, saudara tentu pernah mengenal satu Chinese restaurant yang letaknya itu di perapatan Goulburn Street dengan Sussex Street. Namanya Barbecue King. Berapa saudara yang pernah makan di situ? Ada beberapa ya. Saudara ingat nggak apa yang jadi trademarknya di restoran itu? Kalau restorannya mah rasanya mirip-mirip lah sama yang di tengah sana gitu. Harga ya ada yang budgetan murah gitu. Ini cukup baik, harganya murah juga gitu. Harga makanannya juga cukup enak ininya. Tapi ada trademarknya di situ. Saudara yang masih ingat apa trademarknya ketika saudara masuk ke restoran itu dan keluar juga? Bukan makanannya. Makanannya mirip-mirip lah. Yang lain juga ada juga gitu. Tapi ada yang restoran lainnya nggak ada di sini. Restorannya nggak punya. Si enceknya betul. Roni betul ya. Pernah ke sana? Oh itu teman. Saudara yang ingat datang ke sana, si encek yang punyanya itu akan berdiri di counter. Dan dia akan berteriak. Dan teriakannya itu terdengar seantero restoran sampai ke atas loteng gitu. Ada yang ingat nggak ya? Pernah lagi coba diingat-ingat terngiang-ngiang lagi ya. Si enceknya berkata, kalau Roni masuk gitu ya, how are you? Sambil senyum lebar gitu ya. Hello, welcome, how are you? Gitu. Waduh, kita kayaknya senang sekali diterima seperti raja gitu saudara. Padahal makanannya sama aja. Pelayannya cukup ramah juga. Coba bandingkan kalau saudara restoran, pelayannya itu pelayan yang ramah. How are you? Mau duduk di mana? Mau duduk di mana? Yang mau the best seat? Yang di sana, di sini nggak ada windows, yang di sini aman, nggak ada AC dan nggak kena angin dan sebagainya. Oh ya, please, boleh pilih tempat duduk, boleh di mana saja, masih kosong. Oh boleh minta serbet lebihan nggak? Atau mangkok lebihan? Atau sendok, garpu? Oh mau berapa? Kami serahkan. Sedang atau nggak yang begitu? Atau sedang yang kayak di itu, yang di Bankstown. Mau pinjam mangkok, saya charge $3.50. Mau pilih mana? Hanya ketawa pengalaman. Mau serviet, mau berapa? Ambil. Ini satu box, ambil sesuka. Betul enggak? Dibandingkan dengan restoran yang sebelah. Orang Hong Kong, bagi piringnya juga seperti bau kasih kartu gapleh kan? Bayangkan sekarang. Kalau itu diaplikasikan kepada gereja. Ketika asyirnya, salamannya juga. Halo, saya baru datang di tempat ini. Saya Roni and Angela. How are you? Who cares? Saya duduknya di mana ya? Mau lu aja lah. Siapa yang suka? Tapi ketika disambut dengan sukacita, kalau nggak ada pandemi, aduh, semua yang ada dalam jarak 1 meter semua dipeluk semua ya. Kan penuh dengan sukacita. Itu sangat menarik. Nah, ketika kabar baik diberitakan oleh Yesus kepada para rasul yang kita sebut sebagai Injil Kerajaan Surga atau dalam bahasa Inggrisnya the good news itu ya, the good news.
itu sangat-sangat menarik sekali. Sangat-sangat menarik sekali. Misalnya begini. Ada banyak hal saya pernah bagikan, tapi ini saya bagikan beberapa. Mungkin agak jauh ke sana, nggak apa-apa saya bacakan ya. Misalnya begini. Dalam Injil Kerajaan Surga, membernya itu ditrain begini. Jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, ini member of Injil Kerajaan Surga, Kerajaan Surga, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka yang pinjam, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Kenapa? Sebab Allah yang maha tinggi itu Dia yang berlaku baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih. I was the one, orang yang tidak tahu berterima kasih. Dan terhadap orang-orang yang jahat. I was the one, orang jahat. Dan Tuhan itu berlaku baik kepada saya. Sehingga ketika saya lahir kembali menjadi anggota kerajaan Allah, saya di-expect to do the same. Menjadi anggota kerajaan Allah. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Selanjutnya. Semua dalam Lukas saja saya ambil. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepada pipimu yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. By the way, that's not literal. Memberi tampar, kasih pipi kanan, karena Tuhan Yesus juga tidak memperlakukan itu. Itu artinya, itu Jewish idioms yang artinya you never take grudges. You never take grudges. Enggak pernah dendam. Biar kata dia ini. Nah, siapa yang enggak tertarik dengan golongan seperti ini? Yang selalu mengasihi, mengampuni, enggak pernah dendaman, mengampuni, selalu memberi, tidak menerima, tidak mengharapkan balasan. It's so appealing dalam dunia ini. Ada banyak hal tentang kerajaan surga. But ada satu hal yang saya mau hubungkan dengan khotbah hari ini. Berkata begini, Roma 12, ayat 14. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sama-sama katakan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi dalam Injil Kerajaan Surga, it's so appealing dari hal-hal yang lain dan banyak hal-hal yang lain lagi yang saya tidak bagikan. Tapi ada satu hal lagi, yaitu sukacitanya itu loh. It's so appealing. Dia bilang begini, bukan soal makanan dan minuman katanya. Oh, jadi tanpa kita harus pesta-pesta makanan dan minuman, orang bisa datang kepada kita? Yes. Karena lihat sukacitanya. Tapi sebaliknya, makanannya banyak berlimpah, tapi di dalamnya cekcok, nggak ada sukacita. Belum tentu orang mau datang ke persekutuan kita, ke gereja kita, ke keluarga kita. Sukacita itu sangat-sangat appealing. Saya memberikan satu video klip. Tadinya saya mau cerita, tapi lebih baik kalau saudara dengar kesaksiannya langsung dari pendeta dari Hawaii ini tentang kesaksiannya bagaimana sukacita itu merupakan daya tarik magnet yang sangat kuat. Lalu saya akan berikan kesimpulan dan kita akan berdoa. Silakan ya. Let me finish with a story that absolutely true. When I started in Hilo, I was just 31 years old. That was 8.5 years ago. And just a young pastor. And we thought we would start a softball league
So we invited a bunch of churches. We just, looked them up on the Yellow Pages, and we had Yellow Pages back then. And so we just called these churches up to be a part of this league, and we called up a bunch, and some said yes. So it was great, and I love softball. I'm not competitive at all. I'm just like either, whatever, no problem. But we all had uniforms. We had mitts. We oiled the mitts, had cleats. We had bats, and we practiced double dailies until the season started. And because I wanted to make sure that we win, I was the pitcher. But I'm not very competitive. But anyway, this is the first game. The first game, we were playing this team, and it was a Tongan church. A Tongan church. Now, they come in this van. It's a rickety old van. You can hear them 3 blocks away. And they come, and these Tongans spill out. Now, they must have been right fresh off the boat. Because some had never played softball before. But they wanted to be a part of this church fellowship thing because it was a pretty new church. And so these Tongans come out of the van, and they have no shoes, no gloves, no mitts, no bat. They just came. And so, we were all decked out with our hats. We had special hats and everything. We're waiting for them. And they just come out like, what is this? And they're just laughing. And so we let them go bat first, And so they get up to bat. They have no bats. So I thought, oh, man, give them that crooked one. Give them that crooked. So they get this bat, and the first guy comes up to bat. I don't think he's ever played softball before. So the first guy comes up to bat, and here's the home plate. And you're supposed to stand like on the side of it. He stands on top of it, and he's like this, and he's wiggling himself like he's Michael Jackson or something, And so I say, you need to get off that base because I'll bean you otherwise, because it's going to go straight over. So, and just then, all the Tongans come out of the dugout and they start laughing at him. The guy goes, oh, and he starts laughing. And so I pitched the first one, he misses it by a yard. And I pitched the second one, he misses it again. And by mistake, he hits the third one. And so it dribbles out to me. I'm the pitcher, right? I pick it up. And the only problem is, when he hit the ball, he starts running in the direction he's facing. Third base. He starts running to third base. All of them come out of the dugout again. I got the ball, and I'm ready to throw it to first, but he's running to third. And if you got the ball and the guy's running to third, how do you get him out? Do you throw it to third or first? And so they're all laughing at him. First! They said, go the other way! So he goes, oh, ah! So he cuts across the infield. I tag him out at the pitcher's mound. Well, we get these guys out 1, 2, 3, and then now it's time for them to go out in the field. So no gloves, and we're really a good Christian team because we didn't offer them any of ours. And so they go out into the field, and no position specifically. They just kind of like rover, red rover, send rover, right over. They just kind of spread out. And they're just all over the field. And the first guy to come out was a guy named Cardi Thomas. He's a big Hawaiian. And he nails his first pitch out into the outfield. And this Tongan guy's going back, and he trips, and the ball hits him. You can hear it on his chest. Boom! And everybody looks at him, and they start laughing. He gets up, and he starts laughing. And he throws the ball, not to the infield, to the center fielder. Just throws it out there. Center fielder gets it, throws it back. They start playing catch. And our guys just running around the bases. I watched this the whole game, and I thought, man, we beat them terribly. I don't think even our calculator went that high. But that was so attractive. Because they didn't wait for the softball game to give them any joy. They brought it with them. And even though we beat them soundly,
I learned so much from them. Because when the game was over, as competitive as I am, when the game was all over, I wanted to join the Tongan team. Because there's something about joy. You see, the joy of the Lord is your strength. Not how good we play softball. You know, when people come, it's not the lights that attracts them, or we've got such nice stuff, but it's really the joy in the people's hearts, isn't it? When they see the servants serving with joy, it's like, man, I want to come and be a part of this. Because there's something in me that needs that. Oh, it's not happiness. It doesn't come from outside in. It's something that's generated from within. And that's what gives you strength. Then, Mom, you are able to fill and inspire and encourage people, your children, your spouse, Dad, your kids, those at the workplace. Because it's something on the inside. Meskipun dalam bahasa Inggris, I hope you get it, ya. The joy is so important. It's so important. Dalam beberapa minggu ini, we'll stay in this topic. Because I want you to change from the inside out. Jadikan keluarga saudara suasana kerajaan surga. It's a joy. Jadikan life group saudara suasana kerajaan surga. Departemen saudara. The praise and music, hospitality, usher terutama ya, semuanya media team is called the joy. That's what appealing. Sekali lagi Roma 12 berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. So it doesn't matter. I know we have a very limited tempat ibadah, but bukan berarti tempat ini tidak bisa mendatangkan kerajaan surga. When we have the joy, that's appealing. Saudara tidak perlu punya rumah yang mewah, alat musik yang wah luar biasa semuanya. Kalau ada it's a bonus, that's good gitu. We do it for the Lord. But even though sangat terbatas, tidak menghentikan kita memiliki the joy. That's what's the appeal. I hope you learn from the Tongan team, yeah. The Tongan team. I'm gonna close to this with this verse. Then I will ask you untuk merenungkan apa yang ada dalam hati dan pikiran kita, dan mengenai invite Pastor Sam to pray for all of us. Then we close that. The last verse. Saya berdoa supaya saudara mempunyai doa permohonan seperti Daud ini. Ketika Daud jatuh di dalam dosa bersama Batsheba, ini adalah mazmur yang dia tulis. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, your presence, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Tapi ayat yang selanjutnya dia berkata begini. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena keselamatan yang daripadamu. Lengkapilah aku dengan roh yang rela. Dalam bahasa Inggrisnya, restore me the joy. Karena iblis tidak berkuasa berotoritas mencuri the salvation-nya, tapi he can steal the joy. We don't have joy di dalam keselamatan kita. We no longer qualified untuk keselamatan. So don't lose the joy. Dalam beberapa detik ini, I'm gonna let you to introspeksi. Have you lost your joy that take you away from your ministry, from your worship, ibadah-ibadah persekutuanmu, fellowship yang Tuhan panggil untuk kita ada di dalamnya? Is the joy taken? Iblis mencuri the joy. And if it does, apakah ini yang menjadi doa kita semua? Bagi saudara yang tahu that you have lost that joy, saudara renungkan dan saudara berdoa. Saudara boleh taruh tangan saudara di dada sementara
Saya undang Pastor Sam untuk berdoa untuk kita semua. I'll let you thinking for a couple minutes. Have you lost all God's calling to be a worshiper, to be menjadi seperti Kristus, fellowship, ministry, evangelism, dan lainnya. So, mari kita tundukkan kepala sama-sama.